Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai cara membuat dashboard untuk menganalisa penggunaan pupuk subsidi di Kecamatan A, Provinsi Bali. Bisnis problem atau permasalahan yang melatar belakangi dadakannya proyek ini. Jadi di Kecamatan A Provinsi Bali terdapat dua jenis pupuk utama yang menjadi fokus. Yang pertama adanya urea dan juga NPK, masing-masing mengandung keunggulannya. Yang pertama, urea mengandung 46% nitrogen untuk pertumbuhan vegetatif, serta NPK yang menyediakan berbagai macam nutrisi yang seimbang untuk kesehatan tanaman secara menyeluruh. Namun, ditemukan adanya permasalahan di mana penyaluran pupuk subsidi ini dirasa belum maksimal. Beberapa alasan utamanya, yang pertama adanya petani memilih untuk mempertahankan metode lahan organik. Kedua, adanya proses perbaikan irigasi yang menghambat aktivitas tanam. Yang ketiga, kurangnya luas lahan pertanian yang sesuai dengan standar dosis pemakaian pupuk yang sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Selanjutnya adalah data overview. Sumber data yang kami gunakan adalah data primer penyerapan pupuk bersubsidi dengan format Excel yang diimport ke spreadsheet. Cakupan data yang kami gunakan yaitu variabel luas lahan, jumlah pupuk urea dengan satuan kilogram, jumlah pupuk NPK dengan satuan kilogram, dan jumlah petani. Rentang waktu yang digunakan yaitu 3 tahun, dari 2023 sampai dengan 2025. Berikut adalah tampilan dashboard kelompok kami, di mana yang dijadikan KPI dalam dashboard kami yaitu yang pertama jumlah desa. Untuk menampilkan total desa yang teridentifikasi memiliki alokasi dan realisasi penyerapan pupuk bersubsidi dalam periode tahun 2023 sampai 2025, menunjukkan luas cakupan geografis penyaluran pupuk. Yang kedua, nama kelompok tani, untuk menyatakan jumlah kelompok tani yang terdaftar dan aktif di desa tersebut. Semakin banyak poktan, semakin besar potensi partisipasi petani dalam program penyerapan pupuk bersubsidi. Yang ketiga, nama petani merupakan basis untuk mengukur keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertanian. Total petani individu yang telah terdaftar dalam sistem dan yang telah melakukan penembusan pupuk bersubsidi. Yang keempat, luas lahan. Akan ditampilkan rata-rata luas lahan yang diusahakan per petani untuk membantu mengevaluasi apakah rata-rata luas lahan cukup produktif atau perlu peningkatan efisiensi dan diversifikasi usaha tani. Yang kelima, rata-rata pupuk NPK yang digunakan per petani atau lahan dalam satuan kilogram untuk mengukur efisiensi dan kepatuhan penggunaan pupuk. Perbandingan angka ini dengan dosis anjuran akan menunjukkan apakah petani menggunakan pupuk sesuai rekomendasi. Yang keenam, rata-rata pupuk urea yang digunakan per petani atau lahan dalam satuan kilogram per hektar. KPI ini penting untuk mengontrol dan mengoptimalkan input agar tidak terjadi overuse maupun underuse. Dan selanjutnya, filter yang digunakan dalam dashboard kelompok kami yaitu tahun, di mana dalam rentan waktu tahun 2023 sampai tahun 2025. Dan selanjutnya, filter nama desa dan juga filter dari kelompok tani. Dalam dashboard kami terdapat 4 diagram visualisasi yang digunakan. Yang pertama yaitu diagram garis line chart. Diagram ini digunakan untuk menampilkan tren data dari waktu ke waktu. Untuk memvisualisasikan tren penyerapan bulanan atau kumulatif pupuk NPK dan urea per tahun selama tahun 2023 sampai tahun 2025. Diagram ini untuk melihat apakah penyerapan pupuk meningkat, menurun, atau stabil di bulan-bulan tertentu, dan juga untuk membandingkan tren penyerapan pupuk urea dari waktu ke waktu. Yang kedua, diagram batang atau bar chart. Visualisasi ini untuk membandingkan nilai antar kategori secara langsung, sehingga lebih mudah melihat tahun mana yang memiliki penyerapan pupuk NPK dan urea tertinggi. Dan diagram ini diharapkan dapat mengidentifikasi daerah mana yang memiliki penyerapan pupuk paling tinggi dan paling rendah, dan seberapa besar selisih antara realisasi dan target alokasi pupuk. Yang ketiga, yaitu diagram lingkaran pie chart. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan proporsi penyerapan satu jenis pupuk. Contohnya, presentasi NPK terhadap total penyerapan NPK dan urea, atau proporsi penyerapan di suatu wilayah tertentu terhadap total penyerapan daerah.
Dan yang terakhir yaitu diagram garis juga, di mana tidak beda jauh dengan diagram yang pertama. Hanya saja untuk diagram yang keempat ini untuk mengukur dan menilai kesesuaian dari penggunaan pupuk urea dari masing-masing petani. Untuk halaman kedua di dashboard ditampilkan peta geografis untuk penyebaran pupuk urea. Jadi dapat dilihat untuk penyebarannya di daerah Kecamatan A, Provinsi Bali. Key insight, tren penyerapan tahunan atau di sini menggunakan line dan bar chart melalui diagram garis, tim dapat mengidentifikasi pola musiman penyerapan pupuk. Insight ini memungkinkan pemerintah daerah memprediksi potensi kekurangan stok di masa depan dengan melihat kinerja year on year. Efektivitas alokasi versus realisasi atau scatter plot. Dengan menggunakan scatter plot, tim menilai apakah wilayah dengan alokasi tinggi selalu memiliki penyerapan tinggi. Yang ketiga ada analisis spasial dan proporsi atau geomap dan pie chart. Peta geografis menunjukkan penyebaran hotspot penyerapan. Wilayah dengan warna gradasi lemah menunjukkan area yang memerlukan perhatian khusus karena minimnya penggunaan pupuk bersubsidi. Kepatuhan dosis atau scorecard, output scorecard menunjukkan rata-rata penggunaan pupuk per hektar. Rekomendasi aksi sosialisasi pemupukan berimbang yaitu mengadakan pertemuan kelompok tani untuk menjelaskan manfaat pupuk NPK dan urea secara teknis. Kemudian yang kedua, optimalisasi penyaluran, yaitu menggunakan data dashboard untuk mendistribusikan stok dari wilayah dengan serapan rendah ke wilayah hotspot yang membutuhkan lebih banyak stok. Dan yang ketiga, ada program integrasi organik, memberikan dukungan bagi petani yang ingin tetap organik dengan menyalurkan pupuk organik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.